Pagi hari ini kita masih bisa beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Mari persiapkan hati kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan meskipun di rumah kami masing-masing. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati juga yang akan memberikan firman Tuhan. Semua yang melayani Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Yang
beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan dalam kami memuji Tuhan. Amin. Haleluya, Roh Kudus tercurah bagi kita semua.
dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala.
kekuatan buat setiap kami Tuhan. Berilah telinga kami untuk mendengar Tuhan, dan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau siap mengingatkan firman Tuhan. Kami mengalaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan rekening Bank Sentral Asia atas nama Ade Ester Wahyuni 73907 36341. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah bersama. Mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita sudah mendengar tentang bagaimana Tuhan menolong seorang janda. Suatu ketika ada seorang janda di mana suaminya adalah seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Dia adalah hamba dari Nabi Elisa. Tetapi kemudian hamba Tuhan ini meninggal, dan ternyata pada waktu dia meninggal, keluarganya masih punya hutang. Alkitab tidak menceritakan siapa yang membuat banyak hutang, tetapi satu hal, ternyata keluarga ini mempunyai masalah. Sehingga kalau mereka tidak bisa membayar hutang, maka anak-anaknya akan dijadikan budak. Pada zaman dahulu, demikian memang berlaku hukum seperti itu. Oleh karena itu, janda ini merasa sangat sedih dan kesulitan yang luar biasa. Dan dia minta tolong kepada Nabi Elisa. Singkat cerita, kita tahu bahwa Tuhan menolong mereka. Ya. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul pertolongan Tuhan pada masa-masa sulit. Bagaimana pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan janda ini? Maka saya yakin pertolongan Tuhan juga nyata kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama, bagaimana pertolongan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus mencari Tuhan. Janda itu dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan bisa dalam hal berapa arti.
Yang pertama, mencari Tuhan secara pribadi. Dia berdoa mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan membaca firman Tuhan, mencari pimpinan Tuhan. Memang ada dua sikap ketika seseorang menghadapi masalah. Yang pertama, dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua, sebaliknya, dia semakin jauh dengan Tuhan. Janganlah kita menjauh dari Tuhan, tetapi biarlah kita mendekat kepada Tuhan. Terlebih ketika kita menghadapi masalah-masalah dan masa-masa yang sulit seperti sekarang ini yang kita hadapi. Yang kedua, mencari Tuhan bisa diartikan konsultasi dengan hamba-hamba Tuhan. Sama seperti janda ini, dia datang mencari Elisa yang adalah hamba Tuhan, dan dia menceritakan semuanya di situ. Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang punya masalah dan dia menceritakan masalah itu kepada seseorang, maka beban dalam hatinya paling tidak sudah berkurang. Betul? Tentunya kita cerita tidak asal cerita kepada asal orang, tetapi kita cerita kepada orang-orang yang bisa kita percaya, sehingga rahasia hidup kita tetap terjaga. Ketika kita mencari hamba Tuhan untuk konsultasi, maka Tuhan dengan caranya akan menolong kita, baik melalui hamba Tuhan itu, ataupun Tuhan menolong secara langsung, atau dengan caranya Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Yang kedua, bagaimana supaya pertolongan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita? Yang kedua adalah jangan kita patah semangat. Memang seringkali ketika masalah sulit, masalah yang berat datang kepada kita, kita menjadi patah semangat. Kita menjadi tidak ada kekuatan. Kita menjadi lemah. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Coba kita akan baca. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Alkitab mengatakan, kalau pada kesesakan kita tawar hati, maka kekuatan kita menjadi kecil. Apa itu tawar hati? Tawar hati itu adalah patah semangat. Hatinya tawar. Dia sudah patah semangat. Tidak ada kemauan untuk berbuat sesuatu. Ini harus kita hilangkan. Kita harus buang jauh-jauh. Karena kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kita tidak punya kekuatan dan tenaga. Maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Saya akan bacakan. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pada waktu itu Yosua hendak masuk tanah Kanaan, dan dia sebagai pemimpin yang muda yang baru saja memimpin, dia mengalami kebimbangan, dia mengalami ketakutan, dia mengalami tawar hati, sebab yang dihadapi itu adalah Yeriko. Pada waktu itu Yeriko adalah kota yang berkubu yang sangat kuat, yang mustahil untuk ditaklukkan dengan kekuatan manusia. Karena apa? Temboknya saja itu lebarnya bisa dipakai lewat 2 kereta. Jadi kalau sekarang misalnya satu kereta itu lebarnya 1,5 meter, temboknya itu setebal 3 meter. Bayangkan Bapak sekalian, bagaimana cara untuk mengalahkan kota yang berkubu seperti Yeriko yang temboknya setebal 3 meter. Pada waktu itu sangat sulit sekali. Kalau sekarang lain, kita punya senjata-senjata yang canggih. Zaman dulu senjatanya cuma lembing, tombak, pedang, umban. Yosua seolah-olah dia tawar hati, tetapi Tuhan berkata, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kalau Tuhan beserta kita, maka Tuhan sanggup mengadakan segala perkara dalam hidup kita. Dia akan membela kita.
dan akhirnya Yeriko pun ditaklukkan. Yang penting kita jangan tawar hati. Kita harus tetap semangat. Surat 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, maka Allah yang adalah setia, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sekalian, bahwa pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang biasa kata firman Tuhan. Memang menurut kita ini kondisi ini luar biasa, sebab seumur hidup saya sekali ini kondisi seperti ini memang. Tetapi Tuhan berkata, pada waktu kita dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Asal kita jangan tawar hati, jangan patah semangat. Kita harus terus berjuang. Roma 8 ayat 28 di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik itu dalam kondisi yang enak maupun kondisi yang tidak enak. Di situ Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kondisi-kondisi yang sulit, yang buruk sekalipun, Tuhan bisa ubah itu menjadi kebaikan buat kita. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai harapan kita kepada Tuhan goyah. Jangan sampai kita patah semangat. Kita harus terus bersemangat, sebab Tuhan berjanji akan memberikan masa depan yang cerah buat kita semua. Kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Meskipun janji itu belum nampak, tetapi saatnya Tuhan pasti itu akan terjadi. Oleh karena itu, yang pertama kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan patah semangat. Yang ketiga, bagaimana pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita pada masa sulit ini. Yang ketiga adalah kita melihat apa yang kita punyai. Dalam Raja-Raja pasal 4 tadi dikatakan, ayat 2, jawab Elisa kepada janda itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Maka janda itu mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Mungkin semua perabotannya sudah dijual untuk bayar hutangnya, sehingga di rumah tidak ada lagi barang berharga, kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Wah, ini kondisinya memang sangat berat. Tetapi Elisa berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam bejana, mana yang penuh, angkatlah. Yang ketiga adalah apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah mencari yang tidak ada pada kita, seolah-olah Tuhan itu mau membuat perhitungan dengan kita. Tetapi apa yang ada pada kita, itu kita pakai untuk menjadi solusi, jalan keluar dari hidup kita. Tuhan menciptakan seluruh dunia ini, makhluk hidup, itu dengan daya survival. Dengan daya survive yang masing-masing makhluk hidup diberikan sehingga mereka bisa bertahan hidup. Contoh, misalnya kucing. Kucing dia diberi cakar oleh Tuhan, gigi yang tajam untuk bertahan, dan dia bisa makan, memperlangsungkan kehidupannya. Bahkan sekalipun hewan yang paling tidak berdaya atau lemah, itu Tuhan selalu memberi daya survive. Cicak diberi Tuhan, yaitu bisa lengket di tembok tangannya. Selain itu, cicak diberi Tuhan ekornya bisa memanipulasi. Kalau misalnya dia dikejar mangsa, maka ekornya bisa diputuskan, sehingga yang memangsa itu akan mengejar ekornya dan dia lari dan dia bisa selamat. Dan nanti ekornya bisa tumbuh lagi. Dan banyak hal kalau kita lihat di dunia ini, Tuhan menciptakan itu makhluknya dengan daya survive, termasuk manusia.
termasuk kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya, terlebih kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan pasti memberikan kepada kita daya survive. Apa yang ada pada kita pakai, kita gunakan untuk menjadi jalan keluar dari masalah kita. Mungkin kita berkata saat ini, apa yang ada pada saya ya? Apa yang ada pada kita? Apa yang kita punyai? Kepandaian, pola pikir, ide-ide, makanya kita dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kita ide-ide bagus, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan dalam suasana seperti ini, walaupun sulit, tapi satu hal, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Apa yang ada pada kita? Ada sepeda motor. Apalagi yang ada pada kita? Ada kawan-kawan. Ada medsos, HP. Apa yang ada pada kita? Bapak Ibu Saudara sekalian yang tahu masing-masing. Dan semuanya itu kita bawa kepada Tuhan. Dan kita mohon Tuhan pimpin Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan pasti mengarahkan dan membimbing kita. Kitab Keluaran pasal 4. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima saya bacakan. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Pada waktu Musa diutus Tuhan, Musa berkata, Tuhan, aku nggak pandai ngomong. Dia menghindar karena dia punya pengalaman buruk di masa lalunya, bagaimana dia ingin membebaskan bangsa Israel dengan kekuatan dia sendiri, ternyata gagal. Justru dia dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun, hendak dibunuh. Di dalam pelariannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Di situ Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Musa menolak secara halus. Dia berkata, aku nggak pandai. Aku nggak bisa apa-apa. Tidak bisa pandai bicara dan lain sebagainya. Maka Tuhan pun bertanya, apa di tanganmu? Tongkat. Lemparkan ke tanah. Kita lihat, Tuhan tidak mencari apa yang tidak ada pada kita. Apapun ada pada kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan akan memakai itu menjadi pertolongan buat kita. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Ketika orang banyak mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, mereka dari pagi sampai sore, di sebuah KKR yang luar biasa, mereka begitu perhatian mendengarkan khotbah Yesus. Ketika hari mulai sore, Tuhan Yesus berkata, mereka ini dari pagi sampai sore mendengarkan firman. Mereka pasti lapar. Kalau mereka pulang ke rumah-rumahnya jauh, nanti takut pingsan di jalan. Kamu berilah mereka makan. Muridnya berkata, Guru, uang sepunya 200 dinar tak cukup. 200 dinar itu adalah 200 hari orang bekerja. Kalau satu hari orang bekerja 100 ribu, 100 ribu dikalikan 220 juta. Uang 20 juta untuk makan 5 ribu ini gak cukup, Guru. Terus kemudian ada muridnya yang lainnya berkata, Tuhan, ini ada 5 roti dan 2 ikan, tetapi buat apa? Ternyata ada seorang anak kecil. Di situ kemungkinan dia dekat dengan Tuhan Yesus sehingga dia mendengar apa yang diucapkan Yesus, sehingga dia dengan hatinya yang polos tanpa maksud apa-apa, dia menyerahkan, Om, ini makananku. Katanya Tuhan Yesus cari makanan, ini buat Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, bawa ke sini. Dan Tuhan Yesus berkati. Kemudian murid-muridnya disuruh bagikan. Yang ajaib, makanan itu tidak berkurang.
sehingga semuanya bisa makan, bahkan Anda lebih. Kita harus percaya kepada Tuhan. Apa yang kita punyai, kita serahkan pada Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus supaya Tuhan memberikan kita pencerahan sehingga kita bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Oleh karena itu, marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita supaya menjadi nyata? Yang pertama, kita cari Tuhan. Yang kedua, jangan patah semangat. Terus semangat. Jangan kita lemah, tapi kita harus kuat. Yang ketiga, apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Minta Roh Kudus yang membimbing kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu firman-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan Yesus mengetahui segala kondisi kami semua masing-masing. Bagaimana kondisi kami selama COVID Corona ini Tuhan, 19 ini begitu berdampak sangat luas dalam kehidupan kami, baik itu kesehatan, ekonomi maupun yang lainnya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup memberi pertolongan kepada kami. Tuhan Yesus sanggup menjagai kami. Tuhan Yesus sanggup untuk menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat, setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan buat berhasil apa yang mereka punyai. Tuhan pakai, Tuhan buat mujizat terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus menyertai selalu masing-masing pribadi. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka, mohon Roh Kudus mencukupkan semuanya. Roh Kudus memberikan ilham pimpinan, pencerahan bagaimana kami bertahan, survive dalam kondisi seperti ini. Kami serahkan jemaat Tuhan dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa maupun yang lansia. Mohon Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna sehingga tidak ada yang sakit. Kami serahkan pemerintah bangsa kami di dalam menangani virus corona ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami. Apa yang dikerjakannya Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik. Semua rakyat Indonesia boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan. Vaksin yang sedang dibuat, diuji cobakan ke manusia, Tuhan tolong agar vaksin ini terrealisasi dengan segera dan diproduksi secara massal sehingga bangsa kami boleh mengalami pemulihan kembali, bahkan seluruh dunia ini boleh normal kembali. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini datang dengan beban-beban yang berat, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan di dalam pikiran relung hatinya, maka pada hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus memberikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan senantiasa. Kuasa kegelapan yang ada di balik permasalahan mereka, aku tolak, aku ikat, hancurkan di dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar demi nama Yesus. Biar Roh Kudus yang menjamah, memberkati, memulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah penolong kami yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, saudara-saudara, kita akan berdoa. Kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan dan sudah mengembalikan uang perpuluhan. Tuhan memberkati kita sekalian dan terima kasih kepada Tuhan karena kita ditolong oleh Tuhan sehingga tidak sakit dalam keadaan kondisi yang sehat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan yang sudah berbakti dalam kenaikan ini. Tuhan jamah kami semua selalu di dalam Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan uang Tuhan. Tuhan bukakan tingkap langit dari surga bagaikan hujan yang tidak pernah berhenti dan juga bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya dan perlindungannya, serta persekutuannya Roh Kudus dan damai sejahtera Allah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama. Haleluya. Amin. Datanglah kerajaanmu.
memberkati kita semuanya.